wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azahra. Saya mahasiswi STIMI Jakarta, Prodi Ekonomi Syariah, akan mempresentasikan hasil analisis yang saya buat. Apple Inc. didirikan pada tanggal 1 April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald White di Cupertino di California. Yang awalnya perusahaan itu bernama Apple Computer Company dan memulai debutnya dengan Apple I, yang mana sebuah komputer yang dirakit oleh Wozniak. Apple Inc. adalah sebuah perusahaan yang berpusat di Cupertino, California, yang mana Apple adalah sebuah perusahaan yang pertama kali memperkenalkan produk-produknya yang begitu inovatif serta telah berhasil mengubah dunia, diantaranya seperti iPhone yang menjadi produk andalannya, juga terdapat iPad dan iPod dan sebagainya. Analisa SWOT pada perusahaan Apple Inc. yaitu yang pertama ada strengths atau kekuatan, yaitu Apple Inc. memiliki kekuatan seperti teknologi yang lebih modern, merek yang kuat, dan ekosistem produk yang terintegrasi. Yang kedua, Apple Inc. juga memiliki weakness atau kelemahan, yaitu harga yang tinggi dan ketergantungan pada penjualan iPhone. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang, yaitu Apple Inc. bisa memperluas pangsa pasar dan menawarkan produk yang lebih terjangkau. Yang keempat, ada threats atau ancaman. Ancaman dari Apple Inc. ini adalah persaingan yang ketat dengan perusahaan lain dan tekanan regulasinya. Strategi pemasaran. Apple dapat menggunakan strategi pemasaran seperti integrasi vertikal, penetrasi pasar, pengembangan pasar, diversifikasi produk, dan inovasi untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin teknologi. Adapun strategi yang digunakan Apple dalam pemasaran yaitu adalah strategi integrasi, yang mana strategi integrasi secara vertikal yang mempunyai pengawasan erat terhadap rantai pasok mereka. Yang kedua, menggunakan strategi intensif, yaitu untuk bisa mencapai kemajuan dan bisa meningkatkan pangsa pasarnya Apple dengan menggunakan beberapa strategi intensif, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada penetrasi pasar yang bisa lewat sebuah promosi atau iklan. Yang kedua ada pengembangan pasar, memasuki suatu wilayah negara yang berkembang serta menawarkan produk yang terjangkau untuk segmen pasar tertentu. Lalu ada strategi diversifikasi, yaitu untuk menyebarluaskan portofolio perusahaan. Dan ada pun strategi yang dipakai Apple yaitu diversifikasi terkait dengan mendatangkan produk terbaru yang lebih canggih seperti Apple Watch. Yang kedua ada diversifikasi tidak terkait, yang mana Apple menghubungkan secara langsung dengan sesama produk teknologi mereka seperti Apple TV. Yang ketiga ada pengembangan produk baru, yaitu Apple menawarkan fungsi terbaru dengan memberikan suatu pengalaman berupa audio wireless yang melekat pada produk Apple lainnya, yaitu yang berupa AirPods. Dan selanjutnya ada strategi defensif. Strategi defensif ini digunakan untuk menguatkan posisi pasar yang lebih kompetitif lagi. Dan ada pun strategi defensif yang dipakai adalah inovasi produk, yaitu Apple mengeluarkan produk terbarunya dan yang pasti lebih canggih dari fitur-fitur sebelumnya. Yang kedua ada loyalitas pelanggan. Apple memiliki beberapa aplikasi seperti Apple Care dan Apple Music, yang mana hal itu bisa menarik para pelanggannya supaya tetap terus menggunakan produk dari sebuah layanan mereka sendiri. Analisa Porter generik strategis pada Apple Inc. Analisa Porter generik strategis pada Apple Inc. ini meliputi strategi pembedaan produk atau strategi diferensiasi, yang mana menawarkan produk dengan fitur yang unik dan berkualitas tinggi. Apple juga menggunakan fokus strategi untuk menargetkan segmen pasar khusus yang memiliki permintaan tertentu dengan strategi ini. Contoh strategi diferensiasi yang dipakai oleh Apple. Pertama, mengenalkan komputer yang mudah digunakan, yaitu iMac, mulai dari tahun 1998. Yang kedua, mengeluarkan sistem operasi paling stabil sejak tahun 1999 dan terus diperbaharui setelahnya. Dengan menggunakan analisa Porter generik strategis ini, Apple Inc. dapat menerapkan produk diferensiasinya karena sejak awal Apple ini telah berusaha untuk membedakan dirinya dengan kompetitor lainnya, yaitu ketika Apple
kelemahan dalam pemasaran bersaing di pasar internasional, mereka tidak mau mengubah strateginya menjadi cost leadership, akan tetapi tetap menjadi strategi diferensiasi. Berbeda dengan perusahaan lainnya, ketika perusahaan lainnya itu mengalami kelemahan dalam pemasaran ketika perusahaan lainnya mengalami kelemahan bersaing dalam pemasaran internasional, mereka tuh kebanyakan pindah ke cost leadership, yaitu dengan menurunkan harga produknya, menurunkan harga jual produknya. Akan tetapi Apple ini berbeda dengan yang lainnya, dia tidak mau pindah ke cost leadership. Dia tetap memasarkan produknya tanpa mengurangi harga produknya sedikit pun. Akan tetapi dia hanya memproduksi barang itu sedikit. Jadi ketika perusahaan lainnya itu di waktu mereka mengalami kekalahan bersaing dalam pemasaran internasional, mereka akan pindah ke cost leadership untuk menarik para pelanggannya supaya mereka tuh mau membeli produknya dengan harga yang lebih murah ataupun lain sebagainya. Sedangkan produk Apple, mereka ini tidak mau mengurangi harga sedikit pun, tapi memproduksinya itu jadi semakin terbatas. Adapun kesimpulan yang bisa diambil adalah analisis strategi pemasaran produk Apple dengan menggunakan metode SWOT ini menunjukkan kekuatan seperti teknologi modern dan merek yang kuat. Tetapi Apple juga memiliki kelemahan, yaitu harga yang tinggi dan ketergantungan pada penjualan iPhone. Apple memiliki peluang untuk memperluas pasarnya. Yang menjadi ancaman untuk Apple adalah persaingan yang ketat. Apple dapat menggunakan strategi seperti integrasi vertikal dan inovasi untuk mempertahankan posisinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.